Suasana di arena pertempuran masih memanas. Tanah meretak, udara menggantung dengan berat, aroma logam dan abu memenuhi setiap helaan nafas. Raka Wisesa dengan nafas kasar dan luka di pundaknya berdiri dengan dua kaki yang kini setengah tenggelam dalam tanah yang dipadatkan oleh hukum berat Rajardos. Bahunya berderak, sendinya mulai patah atau hampir, tapi genggaman di kedua dadanya belum memudar. Nasara yang baru saja meluncur seperti tombak roh mati dan kini melayang di udara di atasnya. Tubuhnya mengalirkan kabut putih keabuan, bukanlah uap air, melainkan esensi kematian. Kau bisa bertahan dari Galzaret dan Roh Haram, tapi aku tidak seperti mereka. Terimalah ini! Suara kabut menyayat udara. Gelombang kabut kedua dikeluarkan, dan kali ini tidak terbentuk serangan langsung, tapi medan yang lambat. Area di sekitar Raka bergetar, dan jiwa di dalam tubuhnya mulai kacau. Raka Wisesa berusaha mengangkat kakinya, namun sia-sia. Tanahnya bukan sekedar keras, tapi kini seperti rangka dimensi yang menghimpit dari segala arah. Rajardos telah menyegel gravitasi secara lokal. Rajardos berdiri hanya 3 langkah di belakang Galzaret. Tubuhnya mengambang beberapa senti di atas permukaan, perlahan mengangkat satu jari, seperti menyentuh ujung program dunia. Raka Wisesa, kau akan berakhir di sini, sekalipun kau berada dalam wujud aslimu. Tanah di bawah Raka Wisesa semakin menyempit. Bunyi retakan kecil terdengar dari tulangnya, tapi mata Raka Wisesa masih menyala. Darah mengalir dari pelipisnya. Pundaknya beku, kakinya hampir patah, namun kesadarannya masih dalam fokus yang penuh. Kalian pikir bisa menjatuhkan aku? Kalian tidak tahu siapa aku. Kalian tahu siapa aku dan masih mengatakan sesuatu yang konyol. Dengan satu gerakan cepat, Raka Wisesa menancapkan kedua gadanya ke tanah, bukan untuk menyerang, tapi menghantam lapisan dimensi di bawahnya. Gelombang getaran spiritual menyebar dari titik kontak. Tanah di bawah Raka bukan sekedar hancur, tapi didorong keluar, seolah ia menolak struktur realitas yang dijatuhkan kepadanya. Efeknya, medan gravitasi Rajardos bergetar. Kabut Nasara terpecah dari sisi bawah. Raka terangkat setengah meter, cukup untuk menyelamatkan pergelangan kakinya dari remuk total. Ya, Manimal memang sangat merepotkan, tapi bisa dibayangkan jika ada lebih banyak dari mereka. Maka dari itu, jangan anggap ia remeh. Kerahkan apa yang kalian punya. Rajardos melangkah ke depan, satu jarinya kembali terangkat. Udara di sekitar Raka berputar ke dalam. Bukan angin, itu adalah kompresi spasial. Ruang itu sendiri mulai menyusut seperti lubang hitam kecil. Kompresi dimensi, ucap Raka sedikit bergemetar. Ia menyilangkan kedua gadanya, mengangkatnya secara vertikal seperti salib. Sinar keperakan menyebar, 2 lingkaran segel menyala, membentuk medan pelindung di sekitarnya. Kabut Nasara terpental, tanah meledak, Rajardos mundur setengah langkah, dan untuk pertama kalinya bukan karena terancam, tapi untuk menganalisa ulang. Menarik, sejauh ini kaulah yang bisa bertahan selama ini, Raka Wisesa. Dan cobalah lakukan lagi, iblis laknat, maka kalian semua akan menyesal. Nasara begitu kesal, ia melayang mundur, mengangkat kedua tangannya, dan kali ini tubuhnya membelah menjadi 3 bayangan roh. Ketiganya langsung mengelilingi Raka Wisesa. Aku akui, kau sangat merepotkan, tapi berapa lama kau bisa bertahan? 3 bayangan Nasara menyerbu bersamaan. Raka melompat rendah, tubuhnya menyerempet tanah. Ia berputar sesekali dan mengayunkan satu gada ke udara kanan, menghancurkan satu roh. Bayangan kedua menembus punggungnya,
teriakan jiwa menyambar ke dalam otaknya, tapi Raka Wisesa mendorong kepalanya sendiri ke tanah dan menggigit lidahnya untuk mematahkan koneksi tersebut. Bayangan itu pecah. Sisa satu bayangan mencoba menyerap sisi kiri tubuhnya. Raka menahan nafas, menarik dada kiri ke bawah ketiaknya, lalu menembakkan ke arah pusat bayangan. Bayangan itu hancur. Nasara berteriak pendek, menahan rasa sakit resonansi. Raka jatuh berlutut. Nafasnya mulai terengah, pundaknya membeku, tulang kakinya sedikit retak. Tapi ia masih hidup, masih sadar, dan masih menggenggam senjatanya. Teruslah berusaha, dan sampai mana batasmu, Raka Wisesa. Apapun yang kalian lakukan, tapi aku masih berdiri. Dan itu yang kau takutkan, bukan? Iblis laknat. Raka Wisesa sendirian di tengah medan, masih menahan 4 iblis kelas raja yang tidak ada satupun yang membantunya. Tapi ia tidak pernah menyerah. Langit bergetar perlahan, sesuatu mendekat, tapi itu belum tiba. Raka masih terus bertahan, sedikit lebih lama, namun ia menyadari jika terus seperti itu, ia akan tumbang. Dengan kecepatan kilat, ia mundur beberapa langkah dan mengambil senjata Aris yang terlempar. Itu adalah gada Hanuman. Ledakan cahaya putih membelah cakrawala. Kilatan itu bukan hanya terang, itu mengandung resonansi moral. Gelombang yang bukan hanya menyakiti tubuh, tapi mengguncang esensi niat. Tanah yang retak langsung membatu dan menciptakan pori-pori cahaya dari bawah. Raka Wisesa berdiri di pusat cahaya. Tangannya menggenggam gada Hanuman, senjata suci yang hanya bisa digerakkan oleh orang dengan garis moral yang tidak tergoyahkan. Aku akan meminjamnya, Tuan. Di ujung lembah, tubuh Aris masih terkapar. Nafasnya berat, tapi matanya perlahan membuka. Samar menyaksikan punggung Raka Wisesa berdiri di antara reruntuhan, diselimuti aura putih yang menolak kematian. Raka, kau bisa mengangkatnya. Aku kira hanya aku yang bisa mengendalikannya. Tapi ini, ucap Aris dalam hati. Tapi tanpa aba-aba, Galzaret menerjang dari atas, membawa tombaknya dengan 2 tangan. Kali ini bukan untuk menghentikan, tapi untuk membinasakan. Aku sudah lelah main-main. Rasakan ini. Raka mengayunkan gada Hanuman ke atas. Dentuman menghancurkan udara di antara mereka. Galzaret terlempar ke belakang, untuk pertama kalinya tertolak sepenuhnya. Nasara menyusul. Ia menggerakkan seluruh kabut roh menjadi pusaran horizontal yang mengiris waktu, mencoba mengaburkan ruang Raka agar ia tidak bisa melihat ataupun bergerak secara presisi. Baiklah, sekarang akan aku robek jiwamu. Raka menjejak tanah, memutar gada searah jarum jam, membentuk medan getar yang mengembalikan momentum kabut ke sumbernya. Nasara melengking rendah, tubuhnya terhempas mundur, bukan karena luka fisik, tapi pantulan spiritual yang membuat dirinya terdorong ke jalur keluar. Roh Haram yang menyaksikan 2 rekan sekelasnya terpental tidak membuang waktu. Ia melemparkan rantai mantra langsung ke arah kaki Raka, lalu menghentakkan tangan ke kiri membentuk formasi isolasi dimensi. Aku tidak peduli dengan kekuatanmu, tapi kini aku cukup bersemangat untuk menghancurkanmu, Manimal Keparat. Rantai menyala, melingkar dengan cepat. Raka Wisesa menusukkan gada Hanuman ke tanah. Kalian selalu mengatakan berulang, iblis laknat seperti kalian tidak akan mengerti jika belum merasakan kekuatan mutlak. Gada itu menanamkan mantra tebasan ruang yang membalik formasi roh haram ke alam pemiliknya. Rantai terputus, rantai balik menyergap lengan kiri roh haram sendiri,
menyebabkan ledakan balik di tubuhnya. Rajardos masih berdiri, hanya menunduk sedikit. Ia menatap garis waktu yang mulai retak, seperti kesal pada variabel baru yang menyimpang. Intervensi dari senjata moral tingkat tinggi, Gada Hanuman, ini di luar algoritma kemungkinan. Ia mengangkat satu tangan, dan dunia di belakangnya mulai melipat, seperti kain basah yang dicincang oleh silet. Langit melengkung dan membentuk pola kompleks, struktur programan ulang dimensi. Ragawisesa, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, ini adalah akhir. Kekuatan itu terlalu dini untuk diberikan padamu. Raka melangkah maju, darah menetes dari lututnya, tapi gada itu masih tegak. Jangan bicara soal akhir, iblis laknat. Selama aku masih bisa bergerak, ini sama sekali belum selesai. Langkah Raka menciptakan retakan terang. Setiap jejakannya menghapus distorsi kecil dari Rajardos. Setiap denyut aura Gada Hanuman mengikis lapisan dimensi manipulatif. Para iblis mulai mundur sedikit, bukan karena takut, tapi karena tidak mengenali hukum baru yang dibawa oleh Gada Hanuman. Seluruh medan perang mulai berubah. Aura iblis mulai tidak stabil. Langit tidak lagi ungu kelabu, tapi mulai disusupi cahaya putih samar. Para ksatria yang sempat pingsan mulai mengerang, mulai sadar. Batu-batu yang sebelumnya melayang jatuh kembali ke tanah. Rajardos, ada beberapa hal yang perlu kau ketahui. Pertama, aku masih hidup. Dan yang kedua, aku yang memegang gada ini. Dan ketiga, aku tidak perlu menunjukkan wujud asliku. Kau keliru jika menganggap kami seperti dulu, Ragawisesa. Alam iblis telah jauh berubah. Lalu, apa kau pikir aku juga masih sama seperti dulu? Kau sangat melawak, iblis laknat. Gelombang besar energi keluar dari Raka, putih bersih, tidak panas dan tidak tajam, tapi menekan semua niat jahat keluar dari ruang itu selama beberapa detik. Waktu terhenti, angin tidak bergerak. Rajardos mengangkat tangannya untuk bertahan. Belzerit menunduk, Nasara menutup matanya, dan Roh Haram mencengkeram rantainya. Dan Aris yang masih terbaring menyaksikan cahaya itu mulai menyelimuti medan, seperti titik balik sedang terjadi. Tapi itu belum akhir, masih ada satu elemen yang belum muncul. Dan semua orang tahu, ketika cahaya dan kegelapan seimbang, sesuatu yang tidak dikenal akan segera masuk. Tapi untuk saat itu, Ragawisesa masih belum jatuh. Gada Hanuman kini dalam genggaman penuh Ragawisesa, mengeluarkan getaran kuat, seperti sebuah ledakan spiritual yang bukan hanya menghancurkan objek fisik, tapi mempengaruhi struktur realitas itu sendiri. Setiap ayunan membawa tsunami energi yang menggerakkan medan, membuat tanah terbelah dan udara bergetar. Roh Haram melesat mundur, tubuhnya terlontar sejauh beberapa meter sebelum berhasil menstabilkan diri. Rantai mantranya mengalir liar, melilit tanpa tujuan, seakan ditarik ke dalam pusaran yang tidak bisa dikendalikan. Wajahnya terdistorsi, tampak seperti menikmati sebuah tantangan baru, tapi juga terlihat terkejut oleh terjangan luar biasa dari energi tersebut. Ini baru yang kuinginkan. Kekuatan seperti ini tidak terhentikan. Aku sangat menikmatinya. Namun, meskipun ia merespon dengan semangat, ia tahu bahwa itu adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada yang ia kira. Belzerit, yang sebelumnya mengangkat tombak bulan hitam dengan penuh percaya diri, kini ia nampak berhati-hati. Gravitasi yang ia kendalikan terguncang. Kekuatan besar yang datang dari Gada Hanuman merusak fondasi yang tidak terjangkau yang bisa ia bentuk. Sekelompok batu besar terangkat di tanah, melayang tidak terkendali.
Bahkan ada yang terjatuh saat kekuatan itu mengguncang. Sungguh luar biasa. Aku suka ini. Mari kita lihat sampai di mana kau bisa melawan kami. Nasara yang biasanya menakutkan dengan kabut roh yang penuh dengan kematian dan penindasan, nampaknya sedikit lebih terkejut. Aura kabutnya mulai mengeras, melawan cahaya spiritual yang berusaha memurnikan dan menghilangkan keberadaannya. Kabut roh yang biasanya dapat dengan mudah mengaburkan mata dan menundukkan musuh, kini mulai menghangus karena getaran energi yang berasal dari gada Hanuman. Oh, kau benar-benar berpikir bisa menahan kami dengan itu. Hal terburuk adalah melawan kami bersamaan, dan kami tidak akan mudah untuk dihancurkan. Namun, dalam dirinya, ia merasakan perlawanan yang jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Kekuatan gada Hanuman ternyata mampu menangkis lebih dari sekedar tubuh. Itu mengusik alam semesta iblis itu sendiri. Rajardos di belakang mereka semuanya hanya mengamati. Matanya yang terlalu dalam, tanpa ekspresi, terus mengawasi setiap detik pergerakan Raka Wisesa. Tidak ada kegugupan ataupun ketakutan pada wajahnya. Namun, ketajaman pemahaman dimensi yang ia miliki mulai bergetar, seolah ada sebuah ancaman yang tersembunyi di balik setiap gerakan Raka. Kekuatan itu tidak bisa dianggap enteng. Gada Hanuman, senjata yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang manusia, namun kini seperti gada itu jauh lebih menakutkan. Rajardos berbicara pada dirinya sendiri dengan suara yang lirih. Raka Wisesa, meskipun terluka dan kelelahan, tidak mengendurkan genggamannya. Gada Hanuman kini menjadi perpanjangan dari niatnya untuk bertahan dan melawan hingga akhir. Energi murni yang mengalir dalam dirinya terasa tidak terbendung, seolah memberikan sinyal bahwa ia bukan sekedar manusia biasa. Sekali lagi, ia mengangkat gada itu dan siap untuk bergerak. Aku tidak akan jatuh dengan mudah. Kalian sudah membuat alam semesta kotor dengan kehadiran kalian. Sudah saatnya kalian dihapus dari dunia manapun. Raka Wisesa mengayunkan gada Hanuman sekali lagi, dan kali ini dengan gerakan diagonal, bukan hanya menyerang fisik, tapi juga membelah realitas di sekitarnya. Tanah di depan Raka Wisesa terbelah sekali lagi, menciptakan celah yang semakin luas. Energi putih yang terpancar seperti senjata ilahi melontarkan gelombang yang kuat yang membuat Nasara mundur lebih jauh. Rokharam tersentak mundur lebih banyak, dan Galzaret kesulitan menahan kekuatan gravitasi yang telah mulai goyah. Aku tahu ini bukanlah akhir, tapi senjata ini aku akan mengukir jalannya sendiri. Rajardos masih diam, matanya menyipit, berpikir dengan sangat cepat. Hukum realitas di sekitarnya semakin mempersulit dirinya untuk menilai pergerakan selanjutnya. Jika Raka benar-benar menguasai kekuatan gada Hanuman, tidak ada yang bisa meramalkan seperti apa hasil akhirnya. Tapi saat itulah suara dentuman keras terdengar dari jarak yang sangat jauh. Langit semakin pecah di beberapa tempat. Raka menoleh sejenak, mengetahui bahwa itu bukan hanya pertempuran antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Ucap Raka Wisesa dalam hati. Sementara Galzaret dan Rokharam kembali fokus kepada Raka, Nasara melirik ke arah yang sama. Ketiganya tahu bahwa medan itu tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya dampak. Ada sesuatu yang jauh lebih besar segera datang. Rajardos dengan penuh perhatian mulai melihat gerakan-gerakan yang tidak dapat dihindari. Sebuah sinyal telah diterima. Semua skenario telah berubah. Tidak ada waktu untuk bersantai. Kini mereka tahu pertarungan itu akan menjadi lebih besar dari yang mereka kira. Langit seperti runtuh di titik-titik tekanan. Tanah menjadi kepingan dimensi yang saling tumpang tindih. Udara tidak bergerak secara normal.
ditarik dan dihempas secara acak oleh gravitasi Galzaret, suhu arwah Nasara, dan isapan mantra roh haram. 3 Raja Iblis bergerak serempak. Galzaret dari udara meluncur vertikal seperti meteor. Tombak bulan hitam di tangannya memutar pusaran energi padat, menciptakan gravitasi lokal yang menekan permukaan tanah hingga cekung dalam radius belasan meter. Setiap detik yang berlalu membuat tekanan bertambah, membuat batu, debu, bahkan partikel energi spiritual pun terhimpit. Sudah berapa lama aku tidak sesemangat ini? Nasara tidak tinggal diam. Dari samping, kabut roh yang dibentuknya kini membentuk puluhan wajah arwah. Wajah-wajah itu menangis, berteriak, menggerang, bukan sekedar untuk menyerang, tapi untuk menekan psikologis. Setiap suara mereka membuat getaran di dalam kepala, membuat fokus mulai terganggu. Aku sedikit goyah, namun di alam Asura, kami tidak terkalahkan. Dan roh haram di sisi kanan mencetikkan tulang jarinya. Udara di sekitar Rakawisesa seperti menghilang. Suara, cahaya, bahkan rasa hilang sejenak. Mantra kehampaan roh haram membentuk segel vakum, zona kecil, tempat eksistensi dicabut paksa. Udara tersedot, gravitasi menjadi acak, dan refleks pun tertunda. Roh haram berbicara dengan serak dan dingin. Kau bukan satu-satunya yang bisa menolak realita. Aku menciptakan kehampaan, dan di sanalah semua akan dihancurkan. Cobalah sekarang jika kau bisa bertahan. Rakawisesa bergerak, meskipun tekanan datang dari 3 arah. Tubuhnya tetap stabil. Dada Hanuman di tangannya bukan lagi sekedar senjata, tapi pilar eksistensi, memancarkan aura yang menstabilkan medan sekitar 1 meter di sekitarnya. Kemarilah kalian, para iblis laknat. Rakawisesa berputar. Dada Hanuman diputar 2 kali, membentuk semacam bidang energi berbentuk kipas horizontal. Saat tombak Galzaret menghantam dari atas, dentuman besar terjadi. Tanah pecah, tapi Galzaret terpental ke belakang beberapa meter. Armor hitamnya retak di bagian bahu. Raka tidak bergeser, dan di detik yang sama, kabut roh dari Nasara sudah hampir menyentuh tubuh Raka. Tapi gelombang energi perak yang dilepaskan oleh gada itu menyapu area sekelilingnya, membuat kabut terdistorsi. Suara arwahnya mendadak terputus. Oh, ini bagaimana mungkin? Dia telah menghapus jiwanya sementara untuk tidak bisa disentuh. Sialan! Namun, ancaman terbesar datang dari mantra kehampaan roh haram. Raka mendadak diam, tidak bergerak. Mantra itu berhasil. Rakawisesa tidak bisa bernafas, tidak bisa berpikir, tidak bisa menggenggam apapun. Pada akhirnya, kau akan jatuh juga. Namun sesaat kemudian, gada Hanuman meskipun tidak bergerak, mulai bergetar dan menemukan denyut balik energi spiritual yang tidak bersumber dari tubuh Raka, tapi dari resonansi realitas. Mantra itu mulai pecah, roh haram terpental. Raka terengah, berlutut sebentar, tapi ia kembali berdiri. Kau terlalu cepat untuk mengambil keputusan, iblis laknat. Langkahnya berat namun tegas. Ia tidak bergerak, tapi satu langkahnya menciptakan retakan energi spiritual. Galzaret meludah dan armornya mulai bocor. Nasara menggertakkan gigi, aura tubuhnya mulai bergoyang, dan roh haram mengepakkan tangan. Rantai mantranya mulai meronta. Sementara itu, Rajardos terus mengamati. Dia telah menetralkan 3 pendekatan secara simultan. Belum pernah terjadi sebelumnya dari makhluk kelas manimal. Sepertinya kali ini kami akan menghadapi musuh yang sangat merepotkan. Rajardos mengangkat satu tangan, memberikan isyarat kepada ketiganya. Uji batasnya, jangan tahan lagi. Aku ingin tahu sampai di mana ia bisa bertahan. Langit kembali berderak, dan langkah berikutnya akan menjadi jauh lebih keras. Tapi untuk saat ini,
Raka Wisesa masih berdiri, masih bisa bertarung, dan masih sanggup menahan 3 Raja Iblis tersebut sendirian. Baiklah, sudah saatnya untuk benar-benar serius. Ya! Serangan brutal Galzaret kali ini jauh lebih mengerikan. Tombak bulan hitam Galzaret menggores bahu kiri Raka. Logam iblis itu memotong jaringan seperti kertas basah. Darah memancar, bukan merah murni, tapi merah bercahaya, bercampur urat-urat energi yang berdenyut. Gada Hanuman nyaris terlepas dari genggamannya karena getaran mendadak yang menyebar ke seluruh tulang. Kabut Nasara menelusup lewat bawah, seperti bayangan hidup. Kabut itu menyentuh betis kiri Raka, merusak lapisan pelindung spiritualnya. Kilatan energi suci yang tadinya menutupi kakinya langsung pecah, seperti kaca rapuh dipukul dari dalam. Dan seketika, mantra roh haram menghantam punggung Raka. Tidak terlihat seperti serangan fisik, tapi dampaknya jauh lebih menyakitkan. Urat-urat di tubuh Raka berdenyut liar, nafasnya terputus, pupil matanya mengecil sesaat, kesadarannya hampir terguncang. Tubuhnya terdorong ke depan, salah satu lututnya jatuh ke tanah yang penuh retakan dimensi. Gada Hanuman ia tancapkan seperti penyangga. Uap panas dari luka bahunya naik, bercampur bau logam, darah, dan sihir. Mereka mulai terkoordinasi. Mereka mulai saling menutup celah serangan. Sialan. Bahkan Gada Hanuman tidak bisa sepenuhnya menetralkan dampak 3 arah ini. Ini sangat buruk. Dari kejauhan, Aris mencoba mengangkat tubuhnya dengan tangan gemetar. Pandangannya masih kabur, tapi ia melihat sosok Raka Wisesa mulai terhuyung. Dengan darah yang menetes dari bahu dan punggungnya, gada itu bersinar, tapi cahayanya mulai meredup. Raka! Aris mulai panik dengan lirih. Wira, dengan pakaian lapuk dan tubuh terbakar sebagian, melihat ke arah medan. Ia sendirian, dan jika 4 iblis itu meluncur bersamaan, maka ia akan tamat. Bayu Sagara menarik nafas panjang, bahunya masih tertanam mantra sebelumnya. Aku tahu betapa kuatnya pendamping Aris, tapi ini bukan lagi pertarungan seimbang. Mereka hanya sedang bermain-main. Putra Sidan mencoba berdiri, tapi luka di pahanya langsung membuatnya ambruk kembali. Tunggu apa lagi? Jika kita diam saja, berikutnya giliran kita. Aku akan maju. Tunggu putra, lihatlah sekeliling. 1 langkah keluar dari posisi kita sekarang, kita akan menjadi korban berikutnya. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita hanya akan menonton. Tidak, kita bertahan dan pulihkan tenaga. Sekuat apapun Raka Wisesa, ia butuh titik balik. Kita adalah kemungkinan terakhir. Tunggu dulu. Dia masih berdiri. Itu sudah cukup untuk sekarang. Kita masih punya 1 kesempatan. Pulihkan luka dan energi kalian. Seberapapun hasilnya, kita akan lakukan yang terbaik. Aris menimpali. Sementara itu, Raka Wisesa masih berlutut. Darah menetes ke permukaan tanah yang panas, menguap sebelum menyentuh batu. Tangannya mencengkeram Gada Hanuman dan matanya terpejam. Lalu, ia kembali membuka matanya, dan untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran, suaranya pelan tapi dalam. Jika saja air itu tidak pernah diminum oleh Aris. Ingatan lama kembali muncul. Seorang anak kecil, Aris kecil, tersesat di hutan transdimensi, menemukan air suci di atas altar Manimal. Air itu adalah kunci bagi Raka untuk menutup identitas selamanya, dan sepenuhnya menjelma ke dalam bentuk manusia biasa. Tapi Aris telah meminumnya tanpa sadar, dan kini Raka Wisesa terjebak di antara dunia, tidak bisa kembali, tidak bisa melepas. Satu-satunya cara untuk menyerap kembali air itu adalah dengan membunuh Aris. Namun, belum waktunya itu terjadi. Sangat ironis. Apa pada akhirnya aku akan melakukannya hanya untuk mendapatkan air suci itu?
atau terus membimbingnya. Tapi semua itu tergantung situasi saat ini. Tangan Raka Wisesa gemetar, bukan karena luka, tapi karena perhitungan yang tidak diinginkan muncul kembali. Jika aku mengakses bentuk asliku, medan perang ini akan hancur bersama dimensi di sekitarnya. Tapi jika aku tetap bertahan seperti ini, maka aku akan lenyap. Raka Wisesa menatap ke arah Rajardos yang tetap diam, tetap menunggu. 3 iblis di hadapannya sudah siap untuk menyerang kembali. Raka Wisesa menarik nafas pendek. Darahnya kembali menetes dari luka di bahunya. Aku masih punya satu harapan, tapi aku tidak ingin menggunakannya. Setidaknya belum saat ini. Tiba-tiba, Rajardos melangkah. Tidak cepat, namun pasti. Ini cukup menarik. Kau pasti menahan diri, meskipun sudah dalam keadaan sekarat. Apakah ini keberanian atau kebodohan? Raka Wisesa menatap langsung. Darahnya menetes dari dagunya, tapi matanya tetap tajam. Bicara apa kau, iblis laknat? Kenapa kau tidak membiarkan kami pergi saja? Apakah kau berpikir aku akan melepaskan kalian setelah mengacau di wilayahku? Baiklah, jika kau memaksa, iblis laknat. Gada Hanuman berpendar sekali lagi, tapi kali ini bukan dalam bentuk serangan, melainkan penguncian. Raka membentuk perisai spiritual datar dari belakang punggungnya, seperti pelindung malaikat, menghalangi serangan mendadak dari belakang. 3 serangan berikutnya akan datang lebih cepat jika aku bisa bertahan. Hanya sedikit waktu lagi, mungkin itu akan cukup, ucap Raka Wisesa dalam hatinya. Langit kembali bergemuruh, tanah berdenyut, dan udara mulai menegang. Pertempuran masih belum selesai. Raka tahu itu bukan soal kemenangan, tapi soal memperpanjang harapan. Medan pertempuran seolah berhenti berputar. Langit kelabu ungu tetap bergulung di atas, namun tidak bergerak. Tanah yang sebelumnya retak kini mulai terangkat perlahan, membentuk kepingan datar yang melayang seperti fragmen dimensi yang kehilangan arah gravitasi. Raka Wisesa berdiri di tengah semuanya itu. Tubuhnya luka-luka, darah menetes dari bagian tubuhnya, menuruni rahang, menetes ke dada, lengan kirinya mulai bergetar. Sementara gada Hanuman yang menyala di tangannya kini justru semakin sulit dikendalikan, karena dirinya sendiri yang mulai tidak stabil. Aura spiritual dari gada itu berdenyut terlalu cepat, terlalu dalam, seolah benda itu terdeteksi bahwa sang pemegang tidak sepenuhnya utuh, bukan secara fisik, tapi secara identitas. Sudah waktunya kau menunjukkan siapa dirimu, atau aku akan melakukannya untukmu. Langkah Rajardos menggema, meski tidak pernah menyentuh tanah. Simbol-simbol hukum dan bilangan kuno terus mengalir dari tubuhnya, mengacak realitas setiap kali ia bergerak. Dan di belakangnya, ketiga raja iblis lainnya tetap dalam formasi, menunggu perintah terakhir. Raka Wisesa hanya diam, tapi tubuhnya berkedut, nafasnya berat, dan giginya bergemeretak. Raka Wisesa berkata dalam batinnya, jika aku melepaskannya, mereka semuanya akan tahu siapa diriku, tentang misiku, dan semuanya akan berantakan. Tangannya menekan dada kirinya, bukan luka yang ia pegang, tapi tekanan yang muncul dari dalam, sebuah kunci yang mungkin mulai pecah dari balik segel jiwa. Tanah di bawahnya menghitam, bukan karena kekuatan iblis, tapi karena aura di dalam tubuhnya sendiri mulai bocor. Aura asing, bukan manusia, bukan dewa, bukanlah iblis,
tapi sesuatu yang jauh lebih tua. Di sisi lain medan, Wira bersembunyi di balik batu besar, memandangi langit yang mulai pecah di bagian barat. Kilatan aneh berkelebat, bukan petir biasa, tapi rekahan hukum dimensi. Tangannya menggenggam tombak Siliwangi yang nyaris patah. Aliran petir dari senjata itu bergetar tidak stabil. Apa yang sedang mereka bicarakan? Siapa Raka Wisesa sebenarnya? Mahesa duduk bersandar di dinding batu yang berlumut. Darahnya menetes dari mulutnya. Pedang bayangan masih menancap di tanah, tapi bayangannya yang biasa mengikuti tanpa suara ini bergetar tidak karuan. Sebuah kebenaran yang mungkin sudah ada di depan kita sejak awal. Kita hanyalah menutup mata. Bayu Sagara terbaring di dekat sungai hitam Asura, masih mencoba bernafas. Salah satu trisulanya patah, ujungnya tertanam di dadanya sendiri. Kalau kita salah menilai Raka, bukan dia yang berbahaya, tapi kebenaran di baliknya. Dan jika itu benar, maka kita bertarung di sisi makhluk yang bahkan lebih mengerikan dari iblis itu sendiri. Menyenangkan sekali, tapi juga sangat menjengkelkan. Putra setengah berlutut, tubuhnya dalam wujud manusia harimau setengah matang. Bulu sisik di dadanya mulai rontok. Cukup, kalian tidak tahu siapa dia. Dan itu bukan alasan untuk panik. Jika Raja terus tahu sesuatu dan tetap menahan diri selama ini, itu berarti Raka jauh lebih penting dari sekedar apapun itu. Ratna Dewi menggenggam tongkat sihirnya, tapi tidak ada cahaya. Roh-roh pelindungnya yang biasanya hadir dalam keadaan darurat, ini sama sekali tidak menjawab panggilannya. Dan jujur, itu justru paling membuatku takut akan kebenaran itu. Aris tidak berbicara, ia hanya menatap Raka. Tubuhnya memang lemah, tapi pikirannya bekerja dengan cepat. Aris berbicara dalam batinnya. Gada Hanoman tidak pernah menunjukkan kekuatan seperti itu bersamaku. Tapi di tangan Raka, benda itu bahkan melawan realitas. Siapa Raka Wisesa sebenarnya? Anak Batara Guru? Ya, itu jelas. Tapi sepertinya lebih dari itu. Potongan-potongan ingatan berkelebat. Saat ia kecil, saat Aris pertama kali tersesat, saat seorang pria membawanya keluar dari hutan cahaya, saat ia meminum air dari sebuah botol di dalam gua, air yang sekarang ini ia sadari bukanlah air biasa. Apakah itu air suci yang sering dibicarakan para dewa dan milik Raka Wisesa? Aris tetap terdiam, nafasnya sesak, sebagian karena luka dan sebagian karena rasa takut yang tidak bisa ia kenali. Kembali ke medan pertarungan, Raka Wisesa mengangkat wajahnya, matanya merah, bukan karena darah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mencoba untuk lepas. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tiba-tiba, tanah di bawahnya pecah. Aura dari tubuh Raka Wisesa meledak vertikal, bukan cahaya, tapi tekanan eksistensial. Kabut Nasara tersentak mundur, Rok Haram terguncang. Mantra di tangannya mulai padam. Galzaret menurunkan tombaknya, wajahnya berubah serius. Rajardos menyipitkan mata, simbol hukum di sekitarnya langsung membentuk dinding perlindungan otomatis. Jadi, kau memilih untuk menunjukkan sebagian dirimu, Raka Wisesa. Hanya sebagian, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk mengubur kalian di sini. Seketika, tanda bercahaya muncul di dada Raka. Bukan simbol iblis, bukanlah simbol dewa, tapi sebuah kuala spiral simetris berlapis, seperti jalur takdir yang terbalik. Aku mengerti sekarang. Kau bukan hanya makhluk hasil penyatuan dimensi. Kau adalah residu dimensi yang telah ditolak oleh realitas. Dan sekarang, realitas akan aku paksa untuk tunduk di hadapanku. Gada Hanuman tiba-tiba menyala penuh. Angin mendesis dan langit mulai pecah kembali. Dan satu langkah lagi, seluruh
alam Asura kembali berguncang. Tapi di mata Raka Wisesa hanya ada satu hal, menyelesaikan semua itu sebelum ia kehilangan kendali sepenuhnya. Pertempuran belum dimulai kembali, tapi waktunya sudah semakin menipis. Medan perang ini seperti dunia yang dihentikan oleh kekuatan maha besar. Debu tebal masih menggantung di udara, pecahan tanah terangkat diam melayang, dan angin enggan berhembus. Di tengah pusaran kehancuran, Raka Wisesa berdiri. Tubuhnya penuh luka, tapi tetap menjadi tiang terakhir antara kehancuran dan sisa kehidupan. Sementara itu, para ksatria Nusantara hanya mampu bernafas di sela-sela derita. Tubuh mereka nyaris tidak bisa digerakkan, tapi kesadaran mereka masih terjaga, cukup untuk melihat dan bertanya. Putra Sidan dengan suara serak dan tenggorokan kering oleh darah menatap ke atas, seolah sosok Raka yang siluetnya bersinar di balik debu. Iya, Raka Wisesa bahkan bisa menggunakan pusaka Dewa Selincah itu. Gada Hanoman bukanlah senjata biasa. Gada Hanoman tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Itu bukan hanya senjata, itu adalah alat kehendak suci. Bahkan para roh penjaga pusaka akan menolak pengguna yang tidak layak. Tapi sekarang benda itu menyala lebih terang di tangan Raka dibanding saat digunakan oleh Aris. Mahesa menambahkan. Tidak jauh dari mereka, Ratna masih berlutut, tangannya menyentuh tanah, berusaha memanggil leluhur seperti biasanya, berharap akan mendapatkan petunjuk, dorongan, sesuatu. Tapi itu terlalu sepi, tidak ada jawaban. Aku mencoba memanggil leluhur, tapi mereka tidak menjawab. Tidak ada satupun roh leluhur yang menjawabku, seolah mereka memilih untuk diam. Ratna kepalanya menunduk, rahangnya mengeras, tapi matanya gemetar. Mereka takut, bukan pada musuh, tapi pada sesuatu yang sedang berdiri bersama kita. Jadi, siapa ia sebenarnya jika roh leluhur sekalipun tidak berani untuk bicara? Mahesa kembali menimpali. Mereka semua menatap satu sama lain, tapi tidak ada jawaban. Hanya ada satu kemungkinan. Jika benar, maka ia adalah... Sebelum Bayu menyelesaikan suaranya, Wira yang tergeletak tidak jauh, yang masih memegang tombak Siliwangi yang retak, langsung menyela dengan suara rendah tapi tajam. Jangan lanjutkan itu, Bayu. Jangan menyebut namanya. Nama itu bukan sekedar sebutan. Itu juga suatu mantra. Sebutkan dengan niat dan dunia akan berubah. Cukup kau pikirkan. Jangan ucapkan lagi. Semuanya terdiam. Suasana menjadi berat, sunyi. Tapi pemikiran mereka, satu suara yang sama, bergemuruh dalam dada mereka masing-masing. Di antara mereka, Aris bersandar pada bongkahan batu yang hampir hancur. Luka di kepalanya membuat pandangan berbayang, tapi di matanya tetap menatap lurus ke satu titik, Raka Wisesa. Ia melihat jelas bagaimana 4 raja mengelilingi Raka Wisesa, bagaimana Raka berdiri, walaupun baunya robek, punggungnya hangus, dan lututnya nyaris patah, namun ia tetap berdiri. Aris bergumam dengan lirih. Selama ini, aku hanya menganggapmu pendamping, orang yang dikirim Batara Guru untuk membimbingku. Sepertinya sekarang kan terbongkar siapa kau sebenarnya, Raka. Genggaman tangannya mengepal, menahan rasa bersalah yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tapi aku tidak pernah benar-benar bertanya siapa kau sebenarnya, Raka. Tapi kenapa sekarang aku merasakan sesuatu yang sangat familiar? Angin pelan menggeser rambutnya yang berlumuran darah. Aris mengeras perlahan. Saat aku kecil, saat aku tersesat di alam animal, aku merasakan aura yang sama. Jangan-jangan ia mengingat kilasan masa lalu. Sosok samar, tidak berbicara, tapi membimbingnya keluar. Mata yang penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Aku yakin ia adalah... Aris tidak melanjutkan, tapi dadanya seperti dihantam dari dalam, karena jika itu benar, semesta akan terguncang. Sementara itu, debu di medan pertempuran masih berputar. Aura Raka Wisesa tidak lagi hanya terang, kini menjadi berat. Kaki-kaki iblis yang mengitarinya mulai bergeser.
Bahkan Raja Ardos mulai memperkuat simbol pelindung di sekelilingnya. Namun tubuh Raka Wisesa sendiri mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena dirinya mulai pecah karena beban kebenaran yang terlalu lama ia sembunyikan. Raka berbicara dalam batinnya. Sepertinya para manusia itu mulai menebak-nebak. Aku tidak peduli lagi jika identitasku akan terbongkar. Namun mata Galzaret dan Rokharam menajam. Nasara mundur perlahan. Medan perang Asura kini menjadi ruang hampa berenergi tinggi. Tidak ada angin, tidak ada suara lain selain gemuruh pelan dari dimensi yang mulai retak. Cahaya spiritual melengkung dan gravitasi di beberapa titik medan mulai membengkokkan objek di sekitarnya. Di pusat kehancuran itu, Raja Ardos berdiri tegak. Sosoknya nyaris tidak berubah sejak awal. Namun, aura di sekelilingnya kini meningkat drastis. Bukan karena ia marah, tapi karena kebosanan. Ia menatap Raka Wisesa yang kini mulai berlutut. Darahnya mengalir dari beberapa bagian. Salah satu tangannya masih menggenggam erat gada Hanoman, tapi mulai goyah. Nafas Raka Wisesa mulai berat, namun matanya masih belum padam. Raja Ardos menyipitkan mata. Ia melangkah pelan, dan setiap langkahnya membuat retakan kecil muncul di udara. Bukan dari tanah, udara itu sendiri, struktur dimensi itu yang mulai merobek. Kau sangat kuat, terlalu kuat untuk ukuran seorang pelindung manusia, bahkan melebihi ekspektasi. Tapi waktumu sudah habis, Raka Wisesa. Ia berhenti lalu mendongak sedikit. Baiklah, aku akan mengubah rencana. Raja Ardos mengangkat tangan kirinya. Udara di seluruh medan seketika membeku, seperti simbol yang ditekan di atas realitas itu sendiri. Partikel cahaya berterbangan berhenti. Debu di udara menggantung tanpa gerak. Aroma logam bercampur dengan getaran dimensi spiritual yang mendadak menggila. Galzaret, Nasara, Rokharam, habisi semua manusia yang tersisa. Aku akan mengurus Raka Wisesa. Ketiganya menjawab serentak. Suara mereka menggema seperti 3 lonceng perang dalam ruang tertutup. Baiklah, aku akan mengurusnya. Galzaret bergerak lebih dulu. Setiap langkahnya membuat tanah terbelah. Tubuh raksasa logam dan dagingnya menciptakan gelombang kejut yang menghantam batu dan serpihan di sekitarnya. Tombak bulan hitam berada di pundaknya, dan setiap tarikan nafasnya mengeluarkan suara desiran seperti mesin yang bangkit dari kubur. Nasara melayang perlahan, seolah-olah tubuhnya bukan berotot, melainkan bagian dari kabut itu sendiri. Dan dari balik kain kabut yang menyelubunginya, tangan-tangan roh mulai muncul, menjulur ke arah tanah, menggaruk batu, dan menyeret aura kehidupan dari segala yang mereka sentuh. Aroma kematian menyebar, tidak seperti bau busuk, tapi seperti tidak ada suara. Rokharam membuka gulungan mantra dari kulit iblis dan membaca barisan kalimat dalam bahasa yang tidak dikenali. Rantai mantranya kini melayang, membentuk segitiga retakan di udara, seperti simbol rantai menghasilkan bunyi, seolah waktu sedang dikunci dalam formasi tidak dikenal. Cahaya di sekitar Wira, Mahisa, Putra, Bayu, Ratna, dan Aris mulai padam perlahan, seperti obor yang dicabut nyalanya satu persatu. Putra Sidan yang masih berlutut dengan tubuh berlumur darah dan bulu harimau yang rontok menatap ke depan. Sorot matanya tidak lagi marah, hanya kecewa. Sial, jadi beginilah akhir bagi kita. Ia tidak menoleh ke siapapun, hanya menatap kabut Nasara yang mendekat perlahan dan siluet Galzaret yang kini mendominasi langit. Bayu di dekatnya tersenyum tipis, meskipun darahnya mengalir dari sudut bibirnya. Trisulanya patah di tengah, ia hanya menyandarkan kepala pada batu. Jika ini akhirnya, aku tidak menyesal. Tapi aku tidak akan pasrah, aku akan melawan, walaupun hanya beberapa detik. Wira menyaut. Ia mulai bangkit, atau berusaha untuk bangkit. Meskipun kakinya goyah, tapi tubuhnya berusaha untuk tetap berdiri. Mereka tidak akan datang. Mungkin karena mereka juga tahu kita akan kalah. Apa yang kukatakan, Ratna? Jangan melantur. Tapi mau bagaimanapun, sekarang Raka Wisesa masih berdiri
tapi sendirian di tengah semuanya. Bertahanlah Raka. Sial, aku masih terlalu lemah. Bahkan aku belum mampu untuk menyentuh Dajjal. Di antara keputusasaan itu, 4 sosok mulai bergerak dengan cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Siluet ular besar melesat di antara dimensi, dan kehadiran mereka mungkin akan membalikan keadaan. Siapakah mereka?